Why do you recite the Fatiha? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Gak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang saleh berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya. Ini Syekhul Islam mengamalkan itu sampai muridnya komen, ya. Setelah sebelumnya Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad dan Dr. Buya Yahya angkat bicara terkait kontroversi dari Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi. Kini giliran Ustadz Adi Hidayat LCMA meluruskan kejahilan ulama Wahabi asal Khaybar Timur Tengah ini. Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi tengah menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia. Pasalnya, setelah kedatangan sang dai Wahabi Salafi ini mendapatkan kecaman keras dari masyarakat luas, namun sang dai malah semakin menjadi-jadi membuat gaduh jagat maya Indonesia melalui berbagai fatwa konyolnya. Tidak mengherankan jika pernyataan sang dai Wahabi Salafi ini malah mendapatkan respon keras dari berbagai ulama ternama Indonesia, mulai dari Yang Mulia Dr. Buya Yahya hingga Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad LCMA. Berbagai pernyataan kontroversial dari sang dai Wahabi Salafi ini memang sengaja ditujukan untuk membid'ahkan dan menyesatkan terhadap berbagai amalia masyarakat Muslim Indonesia, seperti menyesatkan membaca surat Al-Fatihah dalam berbagai kegiatan, membid'ahkan memekikkan takbir, hingga berbagai pernyataan sang dai Wahabi Salafi yang dinilai merusak terhadap ketenangan dan kedamaian masyarakat Muslim Indonesia. Maka sangat wajar manakala para ulama Indonesia sangat mengecam keras terhadap kontroversi dari Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi yang memang sengaja ditebar oleh kalangan Wahabi Salafi. Bahkan, sekali berulama muda ternama Indonesia, Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat, dengan sangat tegas ikut meluruskan berbagai penyesatan yang dilakukan oleh Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi ini, terutama ketika sang dai Wahabi Salafi ini membid'ahkan membaca surat Al-Fatihah. Maka, agar tidak gagal paham, berikut adalah rilis resmi teguran keras dari Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat terhadap ulama Wahabi Salafi asal Timur Tengah, Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi. Berapi-api, Ustadz Adi Hidayat kuliti Syekh Asim Al-Hakim soal larangan baca Al-Fatihah. Sumex.co. Cerdas, Ustadz Adi Hidayat luruskan pemahaman pendakwah asal Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi, yang melarang membaca surat Al-Fatihah saat memulai ataupun membuka suatu acara. Ulama sekaligus pendakwah tanah air, Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat, seakan tergelitik saat mendengar Syekh Asim Al-Hakim menegur jamaahnya yang mengawali acara dengan membaca surah Al-Fatihah. Menanggapi hal itu, Ustadz Adi Hidayat menerangkan, dalam ajaran Islam ada dua sifat ibadah yang diajarkan. Kedua hal itu pun memiliki makna berbeda secara hukum. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, membaca surat Al-Fatihah hukumnya terikat dan menjadi rukun saat mengerjakan sholat. Bahkan, jika tak tunduk pada hukum tersebut dapat menyebabkan seorang sesat. Sementara itu, adapun di luar konteks ibadah yang terikat, ada aspek lain yaitu mutlak. Hal ini tak mengharuskan untuk ikut aturan sebelumnya. Mengingat ibadah tersebut tidak terikat waktu dan tempat, hanya saja harus menyesuaikan tempat yang baik, suci, bukan yang terlarang sifatnya. Lebih jauh, Ustadz Adi Hidayat menjabarkan persoalan membaca Al-Fatihah di luar sholat dan diamalkan secara hukum mutlak, maka tidak perlu ada contoh,
karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus. Sehingga umat mudah untuk menunaikan ibadah amalan dalam keadaan kondisi dimanapun, terang Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menilai, tidak semua aktivitas umat Nabi itu seragam, karena bisa jadi ada kemuliaan dalam amalan yang dikerjakan di setiap beragam aktivitas. Terlepas dari itu, Ustadz Adi Hidayat pun menambahkan bahwa surat Al-Fatihah memiliki beberapa keuntungan bagi siapapun yang membacanya. Salah satu faedah yang dapat diyakini, membuat doa cepat dikabulkan. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Kemudian ulama dari semua yang sudah viral ini, dari kemanaan tadi Al-Fatihah bisa dibaca muqayyadah, ada contohnya, mutlaqah di mana saja, tak perlu langsung ada contoh, karena nggak mungkin Nabi mencontohkan peresmian bangunan. Nggak mungkin, karena umum, yang umum itu nggak usah dikasih contoh lagi, tinggal dikasih kalimat umum selesai, ya kan? Ya, sama dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim itu kan umum. Ya, umum sifatnya. Nabi hanya katakan kullu amrin dzidalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa abdar. Makanya bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Itu kata siapa? Ya, misalnya saya Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam, bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal dari Al-Fatihah. Jadi satu ayatnya aja udah begitu, apalagi semuanya.